Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindita Milina Wulandari dengan NIM 121021830837. Saya dari kelas HKI 5D. Pada tugas kuliah advokasi, mediasi, dan ADR ini, saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang arbitrase dan sumber hukumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase itu adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi intinya arbitrase itu kayak proses pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian sengketa di mana tidak menggunakan jalur pengadilan gitu. Jadi berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Dan pemecahannya pun itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis arbitrase. Arbitrase itu ada dua menurut Emerson, berdasarkan eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa. Jadi yang pertama yaitu arbitrase institusional atau arbitrase permanen. Arbitrase ini merupakan suatu lembaga yang bersifat permanen sehingga dikelola dan diorganisasikan secara tetap. Keberadaannya pun juga terus-menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ada sengketa maupun tidak sengketa, lembaga ini tuh terus berdiri dan tidak akan bubar sekalipun setelah sengketa yang ditanganinya telah selesai diputus. Dan arbitrase yang kedua yakni arbitrase ad hoc atau volunteer. Arbitrase ini merupakan bentuk alternatif dari arbitrase institusional yang pertama tadi, yaitu arbitrase ini diselenggarakan tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu, melainkan arbitrase ini dilakukan oleh tim-tim arbitrase yang bersifat temporer dan dibentuk untuk setiap sengketa yang terjadi. Jadi para pihak dapat mengatur cara pelaksanaannya, pemilihan para arbiter, kerangka kerja prosedur arbitrase, dan aparatur administrasi dari arbitrase. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum arbitrase. Sumber hukum yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan hakiman dianut prinsip bahwa kekuasaan kehakiman itu dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah mahkamah konstitusi. Namun ditegaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan juga yaitu upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara, yaitu melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya legalitas dan peran arbitrase dalam tatanan hukum di Indonesia. Sumber hukum yang kedua yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Dan sumber hukum yang selanjutnya yang ketiga yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 ini merupakan persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal, di mana persetujuan ini adalah untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing di Indonesia. Sumber hukum yang keempat yakni Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award.
Ketentuan ini lazim disebut dengan Konvensi New York 1958. Tujuannya untuk dimasukkan dalam tatanan hukum di Indonesia. Sumber hukum yang kelima yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk mengantisipasi hambatan atau permasalahan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing. Untuk sumber hukum selanjutnya yakni UNCITRAL Arbitration Rules, di mana sumber hukum ini dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun arbitrase memiliki keunggulan, tentunya arbitrase ini memiliki kelemahan ya teman-teman. Seperti arbitrase ini untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa kepada arbitrase itu tidak mudah, karena kedua pihak itu harus sepakat terlebih dahulu. Padahal untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang kan sangat sulit. Arbitrase itu juga dapat berlangsung lebih lama karena membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam hal arbitrase luar negeri. Kelemahan yang lainnya, keputusan arbitrer ini selalu bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. Saya itu jadi teringat pernyataan populer tentang arbitrase, yaitu yang bunyinya gini, an arbitration is good as arbitrators. Ya mungkin itu dulu ya teman-teman dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.